Pernahkah kalian melihat serangga kecil yang sering ditemukan di sekitar buah-buahan matang? Serangga kecil tersebut dikenal dengan sebutan lalat buah atau dalam nama ilmiahnya yaitu Drosophila melanogaster. Dengan beberapa karakteristik utamanya seperti memiliki ukuran sekitar 2-3 mm panjangnya dan biasanya berwarna coklat atau kuning dengan mata merah besar, siklus hidup yang singkat, berkembang biak dengan cepat dan memiliki pola pewarisan genetik yang baik, sehingga lalat buah menjadi salah satu organisme yang paling berharga dalam penelitian biologi. Salah satu contohnya pada penelitian berjudul Drosophila melanogaster as a translational model system to explore the impact of phytochemicals on human health, menggunakan lalat buah Drosophila melanogaster sebagai model untuk mempelajari pengaruh fitokimia terhadap kesehatan manusia. Fitokimia adalah senyawa alami yang ditemukan dalam tumbuhan yang memiliki potensi manfaat kesehatan termasuk sifat antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Halo, saya Priscilla. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis DNA lalat buah melalui ekstraksi DNA. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, jika kita akan melakukan analisis DNA, misalnya pada DNA mitokondria lalat buah, kita akan melewati tahapan berikut ini. Yang pertama, sampel lalat buah, berikutnya ekstraksi dan purifikasi double standard DNA total, lalu amplifikasi gen target, misalnya gen CO1 atau sitokrom oksidasi subunit 1, kemudian visualisasi amplikon dengan metode elektroforesis, terakhir pengurutan nukleotida dengan metode sequencing. Pada metode ekstraksi DNA terdiri atas metode konvensional dan metode kit. Untuk jelasnya silakan kunjungi link berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu UV laminar, micropipette, dry bed, mini centrifuge, vortex mixer, filter tips, collection tube, centrifuge, spin column, cawan Petri, gunting, pinset, sponge forceps, cycler PCR, nanopotometer, kit ekstraksi DNA, air, serta sampel. Pada eksperimen ini, tahapan ekstraksi DNA menggunakan metode kit Quick DNA Mini Prep Plus. Tahapan pertama, ambil sampel dari wadah rendaman alkohol 95% dan letakkan di cawan Petri. Lalu potong sampel hingga menjadi potongan-potongan kecil kurang lebih 25 mikrogram. Selanjutnya, potongan kecil sampel tadi diletakkan pada tabung mikrosentrifuge. Yang kedua, pada sampel jaringan dalam tabung mikrosentrifuge, tambahkan larutan 95 mikroliter air, lalu 95 mikroliter solid tissue buffer, kemudian tambahkan 10 mikroliter proteinase K. Tahap ketiga, campur secara merata dan kemudian inkubasikan tabung pada dry bed dengan suhu 55 derajat Celcius selama 1-3 jam atau hingga jaringan terlarut. Untuk menghilangkan sisa-sisa yang tidak larut, pelet dengan sentrifugasi pada 12.000 kali kecepatan gravitasi selama 1 menit. Pindahkan supernatan air ke tabung murni. Tambahkan 2 volume genomic binding buffer ke supernatan. Campur secara merata. Seperti tambahkan 400 mikroliter genomic binding buffer ke 200 mikroliter supernatan. Tahap 5, pindahkan campuran ke spin column dalam collection tube.
Sentrifugasi selama 1 menit. Buang collection tube setelah digunakan. Keenam, tambahkan 400 mikroliter DNA pre-wash buffer ke spin column dalam collection tube yang baru dan sentrifugasi selama 1 menit. Lalu keluarkan collection tube dari mesin sentrifugasi. Tahap ketujuh, tambahkan 700 mikroliter JDNA wash buffer dan sentrifugasi selama 1 menit. Setelah itu, keluarkan collection tube dari mesin sentrifugasi. Lalu tambahkan 200 mikroliter JDNA wash buffer dan sentrifugasi selama 1 menit. Buang collection tube setelah digunakan. Tahap 9, untuk mengeluarkan DNA, transfer ke tabung mikrosentrifugasi bersih. Tambahkan minimal 50 mikroliter DNA elution buffer, minimum 35 mikroliter. Inkubasi pada dry bed selama 5 menit dan kemudian sentrifugasi kembali selama 1 menit. Tahap selanjutnya, analisa konsentrasi dan kemurnian DNA hasil ekstraksi dengan nanopotometer. Nanopotometer digunakan untuk mengecek seberapa banyak dan seberapa bersihnya DNA yang berhasil diambil dari sampel. Terakhir, tahap mengamplifikasi fragmen DNA yang diinginkan dari sampel DNA yang diekstrasi. Setelah memeriksa kualitas dan kuantitas DNA dengan nanopotometer, langkah selanjutnya tergantung pada tujuan penelitian atau analisis yang ingin dilakukan. Seperti bisa melibatkan penggunaan PCR. PCR adalah teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari potongan DNA. PCR membantu kita menggandakan DNA agar bisa dianalisis lebih lanjut. Kesimpulannya, hasil ekstraksi DNA dari lalat buah menggunakan kit Quick DNA Mini Prep Plus adalah double standard DNA total yang terdiri atas DNA mitokondria dan DNA nukleus. Sesuai topik eksperimen ini, DNA mitokondria yang akan menjadi template untuk amplifikasi menggunakan gen CO1 dengan metode PCR.